Selamat malam semuanya. I actually do not like the episode tonight. Saya sebenarnya nggak gitu terlalu suka dengan episode saya malam hari ini karena ini sangat amat sensitif buat saya. Apalagi ini menyangkut tentang hal-hal yang sebenarnya menyangkut perasaan banyak orang, ya. Bisa dikasih tahu? Coba lanjut. Iya, karena masih ingat betul beberapa waktu lalu tragedi Pulau Mas, perampokan dan pembunuhan terjadi di Jalan Pulau Mas Utara nomor 7A Pulau Gadung, Jakarta Timur. Yang korbannya tewas karena kehabisan oksigen lantaran disekap di dalam kamar mandi ukuran 1,5 meter kali 1,5 meter selama kurang lebih 18 jam. Ya, oke. Jadi kejadiannya adalah 11 orang itu disekap di dalam, bayangkan ya, 11 orang disekap di dalam kamar mandi sebesar 1,5 kali 1,5. 1,5 itu segini. Ini 1,5 meter. 1,5 meter kali 1,5 meter. Berarti kotak segini. Nah itu dimasukkan 11 orang. Berarti mereka tumpang tindih di kamar mandi tersebut. Sudah tumpang tindih dalam keadaan hidup. Dan kamar mandi itu tertutup. Tidak ada udara sama sekali. Kalau tidak salah mereka harus menjebol gagang pintunya. Dan gantian bernafas lewat lubang pintu, lubang kunci pintu gitu. Dan kalau seseorang berada di dalam sebuah ruangan tertutup itu terjadi sebuah klaustrofobia, ketakutan yang luar biasa, kepanikan yang luar biasa, dan kepanikan yang luar biasa itu meningkatkan denyut jantung Anda. Ketika denyut jantung Anda meningkat, darahnya dipacu lebih kuat. Dan ketika darah dipacu lebih kuat, tanpa adanya oksigen, maka bisa terjadi pecahnya pembuluh darah. Karena tidak bisa sampai ke otak. Dan akhirnya satu demi satu meninggal karena hal tersebut. Dan meninggalnya itu tidak mengenakan karena darah itu bisa keluar dari kuping, dari mulut, dari hidung karena tidak ada oksigen yang masuk ke dalam tubuh. Dan di situ 6 orang dinyatakan meninggal karena tertutup di dalam ruangan selama 18 jam. Now you imagine this, Anda bayangkan ini. 1,5 kali 1,5 meter itu seperti kamar mandi WC umum. 11 orang. 11 orang. Dan Anda bayangkan ini. Ketika satu demi satu meninggal, maka orang yang masih hidup harus menyaksikan bahwa sahabat-sahabat atau keluarganya meninggal satu demi satu di dalam ruangan tersebut. Bayangkan trauma yang tercipta, trauma yang terjadi ketika seseorang melihat seseorang meninggal di satu ruangan pengap tanpa udara. And that's not nice at all. Kita lihat dulu ringkasan kejadiannya, silahkan. Peristiwa pembunuhan sadis dengan korban satu keluarga menggemparkan publik 27 Desember 2016 lalu. Tragedi itu terjadi di rumah seorang arsitek bernama Dodi Triyono di Pulau Mas, Jakarta Timur. 6 di antara 11 penghuni rumah tewas setelah disekap di kamar mandi pembantu berukuran 1,5 kali 1,5 meter selama kurang lebih 18 jam. 6 orang yang tewas tersebut adalah Dodi Triyono, Dionika Arika Andra Putri, Dianita Gema Zalfaila, Amalia Hairani, Yanto, dan Tasrok yang merupakan supir keluarga Dodi Triyono. Dan 5 orang yang selamat adalah 4 pembantu rumah tangga dan Zanet Halila Azaria yang merupakan putri kedua dari Dodi Triyono. Keempat pelaku perbuatan sadis tersebut pun sudah berhasil ditangkap. Bahkan salah satu pelaku ditembak hingga akhirnya tewas saat dibekuk oleh aparat kepolisian. Ya, itu adalah kejadiannya pada saat itu. Baik Pak, update-nya, 4 tersangka sudah ditangkap semua. 1 pelaku meninggal karena tertembak saat penangkapan. Reka ulang juga sudah dilakukan. Korban yang selamat juga sudah kembali ke keluarga masing-masing. Tapi proses hukum masih terus berjalan dan 87 anggota polisi pengungkap kasus pembunuhan Pulau Mas dapat penghargaan tepat pada hari ini. Tepat pada hari ini ya? Tepat pada hari ini ya. Jadi Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Tito Karnavian itu memberikan penghargaan terhadap 87 polisi yang mengungkap kasus Pulau Mas tersebut. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi Kapolri atas berhasilnya pengungkapan kasus tersebut.
ya, dan itu berupa sebuah sertifikat. Nah, so it happens already, sudah terjadi, dan kita tidak mau mengungkit kejadian tersebut karena pasti membuat hal yang tidak enak. Tapi itu terjadi, dan banyak sekali informasi-informasi berharga yang sebenarnya bisa disampaikan ke masyarakat. Apa sih, mengapa bisa terjadi, apa terjadi, dan bagaimana hal tersebut terjadi pada seseorang yang tidak disangka-sangka seperti itu ya. Dan mungkin baru pertama kalinya mereka datang ke hitam putih. So I need to be very nice and very careful. Kita mau mengundang siapa sekarang? Ini ada mantan istri kedua dari almarhum Dodi Triyono, Pak. Oke, jadi adalah ibu dari dua korban meninggal ya? Ibu dari dua korban meninggal, oke. Bisa kita undang langsung aja kalau gitu. Ya, silakan masuk untuk Ibu Almianda Safira. Halo, Bu, silakan duduk. Terima kasih. Baik, Pak, saya tinggal dulu ya. Ya, makasih Cika. Pertama, saya turut berduka cita dulu atas tragedi yang terjadi ya. Iya, makasih. Saya tahu sekali bahwa akan sangat amat sulit untuk Vira berbicara sebenarnya. Tapi ya mudah-mudahan ada hal yang bisa kita sampaikan pemirsa supaya mereka juga mendapatkan sesuatu untuk ke depannya juga. Jadi Ibu Vira ini mantan istri keduanya Bapak Dodi. Iya, istri kedua, mantan istri kedua, dan memiliki 3 orang anak. 3 orang anak. 3 orang anak yang ikut dengan ayahnya. Iya. Yang ikut dengan ayahnya. Iya. Jadi 3-tiganya memang tinggal di sana ya. Iya. 3-tiganya memang tinggal di sana. Dan sorry to say, 2 dari anak ibu menjadi korban, meninggal dunia kemarin. Zanet yang selamat ya? Zanet, alhamdulillah selamat. Zanet yang selamat, oke. Pertama mungkin pertanyaan sih ini, apakah ibu ada firasat sebelum kejadian? Firasat itu saya juga bingung ya. Beberapa bulan terakhir itu saya lebih banyak memang bermimpi itu dengan Pak Dodi ya. Di situ dalam mimpi itu dia selalu bilang ingin kembali sama saya. Kita harus kembali lagi sama-sama. Saya nggak bisa kayak begini terus. Itu terus sampai saya juga cerita dengan teman, nggak ada apa ini. Sampai kemudian pada tanggal 26 itu hari Senin, malam saya masih urus papa saya sakit. Kemudian saya pulang dari itu jam 1:30 pagi ya, hari Selasa berarti ya. Terus saya sempat, kenapa nih kepala saya berat sekali gitu. Kemudian saya pikir, ya Allah saya mau tidur sebentar, karena biasa saya 3:30 sudah bangun. Sempat tidur sebentar, saya cuma mimpi dengan Pak Dodi lagi. Dia bilang, saya cuma titip, kata dia gitu ya, doakan saya, kemudian kita harus kembali lagi sama-sama. 3:30 kembali saya bangun, saya sholat malam, kenapa tiba-tiba air mata saya ngalir, nggak ada, ibaratnya saya sholat kok nangis aja, nih ada apa? Sampai 10:30 pagi, saya dengar kabar beliau wafat, beserta anak-anak saya. Jadi saya juga punya, kenapa? Kok pada saat saya lagi sholat, air mata saya ini ngalir terus, ada apa ini? Saya pikir gitu. Ibu mendengar kabar pertama kali dari siapa? Dari warga Pulau Mas Residence, teman-teman saya. Dari warga Pulau? Iya, teman memang waktu itu saya kan lagi dari arah Citos. Saya sempat terima telepon, kemudian saya coba tanya anak-anak saya bagaimana. Tapi nggak ada satu juga yang mau jawab. Cepat aja, tapi dari arah Citos itu menuju rumah itu kan macet sekali, jauh dan macet. Saya tetap berusaha konsentrasi untuk bawa kendaraan sendiri. Saya sampai orang yang tahu saya secara pribadi, sampai mungkin saya juga jadi gak enak hati karena sempat saya berteriak. Pak, saya nggak pernah minta tolong, saya bilang. Tapi saya minta tolong hari ini. Di mana anak-anak saya? Saya mau bicara sama anak. Nggak ada yang mau jawab. Jadi mereka maunya nunggu saya sampai di lokasi. Tapi kebetulan pas turunan Rawamangun, teman anak saya itu telepon, teman Diona. Tante ada di mana? Saya bilang, Lukman,
Tante minta tolong, tante kan nggak pernah minta tolong sama Lukman. Tolong cari Diona, nak di mana Diona? Diona udah ikut papanya. Papanya udah wafat. Iya, Tan Diona. Aduh, saya udah rasanya. Saya tanya Gema mana? Gema juga ikut. Situ saya udah nggak tahu lagi sih, mah innalillahi wa inna ilaihi raji'un aja. Berusaha bawa kendaraan sendiri dengan udah tahu lagi lah. Sampai di sana, saya langsung ke Kartika. Saya temukan Anet dalam penanganan, kemudian saya ketemu kepolisian, tapi saya nggak berani ke TKP. Nggak berani ke TKP? Saya nggak berani. Udah tidak mau melihat? Saya gimana juga ya, untuk lihat kondisi bapak dan anak-anak saya nggak berani. Sampai detik ini pun untuk lihat CCTV-nya pun saya nggak berani. Saya nggak berani. Oke, baik. Sekarang kan update-nya bahwa keempat pelaku tersebut sudah tertangkap. Satu bahkan meninggal karena tertembak. Iya. Ibu sempat bertemu dengan pelaku? Hari Rabu kemarin. Bertemu dengan pelaku? Ya, kebetulan Anet minta kepada saya ingin bertemu dengan pelaku. Anet yang minta? Anet yang minta. Ada beberapa hal yang dia ingin utarakan. Zanetnya bertemu? Zanet ketemu. Oke, hari apa yang mau Rabu ditanya? kemarin, setelah kita menerima santunan dari Pemprov DKI, kita langsung menuju ke Polres Jakarta Timur. Dibantu oleh pihak-pihak kepolisian, Anet bisa bertemu dengan 3 pelaku. Di situ Anet mengeluarkan semua batin dia. Anet bicara dengan pelaku? Bicara. Hadap-hadapan? Hadap-hadapan. Wow. Dengan Ius Pane. Apa yang ditanya sama Anet? Anet, di situ dia bilang, apa salah papa saya, apa salah kakak, apa salah adik saya, apa salah saya. Kamu lihat muka saya, kamu masih ingat muka saya. Itu yang pertama. Kenapa kamu berbuat jahat sama kita? Kita salah apa? Yang kedua, dia tanya, mana papa mama kamu? Anet mau tanya, kenapa papa mama kamu tidak mendidik kamu menjadi orang baik? Kenapa kamu bisa berbuat jahat? Anet mau tanya, mana papa mama kamu? Di situ Anet berteriak histeris, tapi saya ditahan oleh pihak kepolisian, biarkan supaya Anet mengeluarkan semua batinnya. Setelah Anet menangis, udah keluar air matanya, dia puas. Alhamdulillah dia mulai tenang. Dan apa kata pelaku? Pelaku sempat minta maaf, tapi saya sempat bilang sama pelaku, apa dengan kamu bersujud di kaki Anet saat ini, Anet akan kembali punya papa, akan kembali punya kakak, punya adik. Apa artinya sujud kamu di kaki Anet ini? Nggak ada artinya apapun. Nggak usah kamu lakuin, percuma. Ibu sempat bicara juga dengan pelaku? Iya. Apa yang Ibu sampaikan? Saya cuma tanya, di mana sih hati nurani kalian, di mana? Kalian punya anak. Sempat Anet mau tanya, Mama boleh saya pukul? Apa? Boleh saya pukul? Tidak Kata boleh. Saya bilang, Anet siap. Zanet minta itu? Iya, boleh mau dia kesal sekali. Mau Dia pukul pelakunya? Saya bilang tidak boleh, Anet harus tetap baik. Tidak Pada saat boleh. itu ada polisi di sekitar situ? Ada. Oh ya, jangan bang. Boleh tidak boleh. Anet tetap harus sopan, tidak boleh. Saya bilang. Biar serahkan saja ke polisi. Saya bilang gitu. Di polisi Anet mengeluarkan semua unek-uneknya. Dia udah teriak, menjerit di ruangan situ, semua air matanya keluar. Tapi dia plong. Ya, ketika Ibu melihat ketiga orang pelaku ya? Iya. Ketiga orang pelaku. Iya. Ketika Ibu melihat ketiga orang pelaku, menurut Anda apa yang ada di pikiran mereka pada saat itu? Pada saat keluar dari ruangan kanit, saya sempat lihat siapa ya namanya itu yang menjadi driver ya. Oke. Sempat senyum sama saya. Saya nggak balas senyumannya. Saya langsung urus Anet karena Anet langsung dibawa ke ruangan untuk ketemu Yuspanya itu. Mereka cuma tertunduk aja, yang dua ini kan pakai kruk ya. Pakai apa? Pakai kruk.
Oh, kruk Kan ya. nggak bisa jalan mereka yang dua itu. Ketembak ya. Iya, jadi mereka didudukan aja di situ. Tapi memang fokusnya ke Yuspane. Ya. Oke, mungkin saya mau tanya pertanyaan ini aja. Menurut ibu pada saat ibu melihat kedua orang itu ya, jawab singkat saja. Ketiga orang itu, ketika ibu melihat ketiga pelaku itu, apakah menurut ibu ketika mereka meminta maaf, mereka benar-benar menyesal atau tidak?